Materi berikut kita akan berbicara mengenai gasifikasi, salah satu teknologi thermal di dalam mengolah sampah, ya, limbah padat, yang sebenarnya untuk gasifikasi sendiri bisa juga digunakan untuk aktivitas mengolah batu bara. Tapi di sini kita akan fokus pada mengolah sampah. Itu gasifikasi. Gasifikasi adalah sebuah proses untuk mengubah padatan karbon menjadi gas yang bisa terbakar, yang mudah terbakar. Dalam hal ini berupa campuran dari gas-gas karbon dioksida, karbon monoksida, metan, dan juga hidrogen yang biasa disebut sebagai syngas atau sintetik gas. Pada akhirnya, sintetik gas ini bisa digunakan untuk menghasilkan energi. Umumnya, proses gasifikasi ini bisa terjadi pada suhu yang lebih tinggi daripada proses pirolisis, tetapi masih lebih rendah daripada proses insinerasi, di mana keterbakarannya adalah 550 hingga dengan 1000 derajat Celcius. Dalam prosesnya juga, gasifikasi ini tidak memerlukan oksigen dalam jumlah yang banyak, tetapi membutuhkan hanya sebagian ataupun dalam kondisi yang terbatas, sehingga pembakarannya adalah pembakaran yang tidak sempurna. Ini lebih fleksibel dibandingkan dengan insinerasi. Kalau kita lihat, kita bandingkan antara gasifikasi dengan pirolisis. Gasifikasi tujuannya adalah untuk menghasilkan gas yang memiliki nilai kalori tinggi. Sementara pirolisis yang kita akan hasilkan adalah bahan bakar cair yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku energi. Kondisi reaksinya yang membedakan adalah gasifikasi membutuhkan oksigen dalam jumlah yang terbatas, sementara pirolisis sama sekali tidak menggunakan oksigen. Waktu tinggalnya untuk gasifikasi ada 10 sampai dengan 20 detik dan pirolisis 1 sampai dengan 2 detik. Jadi memang lebih cepat dengan proses pirolisis. Namun, kelebihan dari gasifikasi itu tadi adalah dia fleksibel. Dalam kondisi pemanasan, kalau kita lihat di sini, ini proses gasifikasi. Ya, kalau ini proses pembakaran biasa, pada proses pembakaran biasa, itu hasil yang didapatkan adalah panas, ya, gas yang panas, kemudian dimasukkan untuk memanaskan boiler, kemudian menghasilkan listrik. Kalau pada gasifikasi itu ada berbagai opsi yang bisa dihasilkan. Kalau dalam kondisi pemanasan medium dan juga pada kondisi pemanasan yang low. Pemanasan medium bisa menghasilkan sintetik gas, ini yang utama. Ya, yang dicari adalah sintetik gasnya, menghasilkan metanol, hidrogen, kemudian berbagai alkohol. Kemudian kalau misalnya dia dalam kondisi low heating, ya, produk yang lain produknya pun berbeda. Jadi artinya ada banyak produk yang bisa dihasilkan tergantung kondisi operasi ketika kita melakukan proses gasifikasi tersebut. Tadi saya sudah sampaikan bahwa salah satu produk yang dihasilkan adalah gas-gas sintetis atau syngas, ya. Jadi kita menyebutnya sebagai syngas atau sintetik gas. Ini merupakan hasil produk akhir kalau kita melakukan proses gasifikasi ini, terutama bila kita menambahkan di dalamnya adalah biomasa yang kita gunakan untuk proses gasifikasi ini. Yang paling utama yang dihasilkan adalah karbon monoksida, hidrogen, juga karbon dioksida dan juga gas metan. Ini bisa kita lihat campuran dari limbah sampah. Kalau kita lakukan proses gasifikasi, maka produknya yang paling banyak di sini ada karbon monoksida, ada hidrogen, ya, dan juga zat-zat yang lainnya, karbon dioksida, nitrogen dan sebagainya. Nah, komposisi dari jumlah syngas ini akan beragam bergantung dari karakteristik dari feedstock ataupun di feedstock ini ada limbah yang akan kita masukkan, dari fisik maupun kimia, temperatur proses, waktu tinggal, dan juga rasio udara terhadap bahan baku. Ini juga akibatnya, kalau kita lihat dari literatur yang ada, itu karakteristik fisik dan kimianya itu akan berbeda dengan sampah yang ada di Indonesia. Sehingga masih diperlukan penelitian-penelitian selanjutnya apakah efektif jika kita melakukan proses gasifikasi untuk skala sampah kota. Apa yang bisa kita lakukan dengan syngas? Ya, kalau kita bilang tadi produk utamanya yang kita cari adalah syngas. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh syngas? Syngas sendiri dalam prosesnya itu salah satu produk yang bisa dihasilkan adalah diesel, ya, minyak diesel dengan proses Fischer-Tropsch, ya, akan dihasilkan green diesel. Yang kenapa dibilang green diesel? Karena bukan berasal dari minyak bumi, tetapi berasal dari hasil pengolahan limbah. Ya, dalam hal ini adalah limbah biomasa yang proses gasifikasi. Yang lainnya banyak sebenarnya di sini. Kalau kita lihat syngas bisa menjadi untuk memanaskan boiler, akhirnya menyebabkan listrik
dari hasil pengolahan yang biasa ya, ini dengan memutar turbin dan generator, kemudian ada juga bisa menghasilkan untuk power generator. Hidrogen yang dihasilkan bisa untuk berbagai aktivitas, kemudian kalau dia metanol juga banyak bisa dibuat, etanol juga bisa digunakan. Jadi artinya syngas ini nggak melulu hanya untuk satu hasil saja atau satu penggunaan, tapi ada banyak kegunaannya. Kita bisa ubah kembali, ya kan syngas tadi ada hidrogen, ada metanol, kemudian ada gas CO2 dan juga karbon monoksida. Ya kita pisahkan, metanol bisa digunakan untuk yang lain, hidrogen untuk yang lain, meskipun ada proses-proses yang harus dilakukan untuk bisa memanfaatkan setiap bagian dari senyawa-senyawa ini, gas-gas ini, senyawa gas ini untuk dilakukan operasional yang berikutnya, proses yang berikutnya. Selanjutnya kita akan berbicara tentang jenis dan tipe reaktor gasifikasi. Di sini sampel yang pertama, contoh yang pertama ini ada yang model fixed bed, ada yang fluidized bed, lalu entrained bed. Masih ada beberapa jenis modelnya pada slide yang berikutnya. Untuk fixed bed ini, kalau kita lihat, pada reaktor ini sampah ditempatkan pada hampir seluruh reaktor dan oksigen gasifikasi dialirkan melalui sampah tersebut. Ya, di sini oksigen gasifikasi ini, udara akan diberikan sehingga terdapat beberapa zona pengeringan, yaitu zona pirolisis, di sini zona reduksi, zona oksidasi. Ada dua jenis model fixed bed, yaitu yang updraft dan juga downdraft. Ya, ada yang updraft dan juga downdraft. Ini model yang updraft, ini model yang downdraft. Kurang lebih seperti itu. Yang updraft sampah dimasukkan dari bagian atas reaktor, sementara yang downdraft sampah dimasukkan dari bagian bawah reaktor. Nah, ini downdraft, ini adalah updraft. Yang berikutnya adalah model yang fluidized bed. Ya, ini model fluidized bed. Reaktor kurang lebih sama konteksnya, ya, dimana limbah masuk dari satu titik, satu bagian, lalu kemudian ada udara yang disuplai, ya, untuk mengolah limbahnya, lalu kemudian nanti akan menghasilkan produk gas. Ini juga sama, ada produk gas yang dihasilkan, produk gas yang dihasilkan. Lalu kemudian di sini juga ada model entrained bed, di mana pada model ini kita menggunakan tekanan tinggi selama proses, sehingga proses ini sebenarnya akan lebih murah dan energi yang cukup tinggi untuk menggasifikasi material mentahnya. Di sini ini oksigen yang diberikan, ini bahan bakar, ini gas yang dihasilkan, sampahnya ada di dalam proses ini. Selanjutnya adalah proses fluidized bed, yang tadi yang fluidized bed dan bubbling fluidized bed yang tadi belum tersampaikan. Pada reaktor ini gas akan dialirkan ke arah atas melalui plat penyalur dan tumpukan material inert, ya. Jadi ini tumpukan material inert, kemudian nanti gasnya akan dikeluarkan dari sini, biomasa masuk, lalu nanti ada plat penyalur yang akan menyalurkan gasnya. Sementara ini mode bubbling yang B ini adalah model yang circulating fluidized bed. Model yang satu lagi ini adalah model plasma. Ya, model plasma ini kalau kita lihat ini plasma, kemudian ini bottomnya, ini limbahnya dimasukkan, ini syngas yang dihasilkan, ini proses gasifikasi. Yang menarik dari proses plasma ini adalah kita akan mengkontakkan antara sampah, ya, dengan plasma yang bertekanan atmosfer dengan temperatur yang sangat-sangat tinggi, 1.500 sampai dengan 5.000 derajat Celcius untuk menggasifikasi material sampah ini sehingga akan menghasilkan gas. Jadi memang plasma ini kita akan menggunakan panas yang sangat tinggi di bagian dasar. Ini produknya. Kelebihannya dari ini adalah bahwa bukan hanya limbah biomasa yang akan bisa diolah, tapi juga ada logam dan slug yang bisa diolah. Berikutnya, aplikasi. Nah, kita akan melihat beberapa aplikasi dari PLTSA gasifikasi.
ini adalah sebenarnya ada lebih dari 2. Saya ingin contohkan 2 di sini. Saya akan gambarkan. Sebenarnya bisa ada lebih 2 untuk aplikasinya. Yang pertama adalah aplikasi gasifikasi dengan proses high temperature gasifying dan direct melting furnace system yang dipakai di Jepang. Ya, ini adalah bangunannya, reaktor gasifikasi skala kotanya. Reaktornya itu sendiri beroperasi hingga temperatur 1600 derajat Celcius. Sementara ini gasifikasi ini dilengkapi dengan pembuangan flue gas. Jadi gas yang dihasilkan yang tidak terpakai itu dibuang, yang tidak bisa digunakan sebagai sintetis gas, dan sifatnya adalah ada zat berbahaya, itu nanti akan diolah kemudian nanti dibuang ke alam. Lalu kemudian ada juga praktek juga masih di Jepang. Kali ini ada di Asahi Clean Center Facility di Kawaguchi, Jepang, di mana Asahi Plant ini akan bisa mengelola 420 ton sampah per hari dengan 3 buah production lines dan tambahan abu sampai 37 ton per hari dari sumber lain. Ada daya listrik yang dihasilkan 12 MW. 12 MW ini memang nggak dipakai semuanya untuk masyarakat karena ada sebagian besar dipakai sendiri untuk proses pembangkitan di sini. Sehingga yang disebarkan ke masyarakat hanya 3,8 MW. Ini adalah reaktornya sendiri. Reaktornya yang digunakan adalah Vidas bed gasifier. Skalanya udah skala komersil, bisa dilakukan oleh masyarakat. Jika beberapa negara sudah menggunakan teknologi gasifikasi untuk mengolah sampah skala kota bagi Indonesia. Ini ada satu gambar yang saya temukan di internet dan juga beritanya dari infofakfak.com. Fakfak yaitu satu kota yang ada di Papua Barat sudah melakukan, ada beberapa penelitian untuk mengubah sampah menjadi listrik dengan proses gasifikasi. Sudah banyak yang melakukan penelitian. Namun bagaimana aplikasinya dengan lengkap di Indonesia, itu akan menjadi tugas bagi kalian untuk mencari tahu. Nanti kita akan diskusikan dalam forum dan juga pertemuan berikutnya. Terima kasih.